Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga senantiasa dilindungi kesehatan dan selalu berbahagia dengan keluarga dimanapun kamu berada. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 merupakan hari ketiga kamu mengikuti acara MPLS. Kali ini perkenalkan, saya Ice Faulia SPD MSI akan memberikan paparan materi tentang bidang kehumasan dan hubungan industri. Yang pertama, selamat datang di SMK Negeri 4 Semarang, ukir prestasi tiada henti. Pertama kali kaki kamu memasuki gerbang SMK Negeri 4 Semarang merupakan langkah awal untuk menuju kesuksesan kamu semua. Dengan bangunan yang gagah dan modern, diharapkan kamu semua menjadi pemimpin ataupun menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Coba lihat gambar figur di depan. Ini adalah seorang public figure yang dengan kemampuannya dan dengan semangatnya, dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi atau Dirjen Diksi Kemendikbud, yaitu Bapak Wikan Sakarinto. Bapak Wikan lahir 17 Maret 1975 dengan menyelesaikan S1 di UGM pada program Mechanical Engineering tahun 2001 serta S2 di Belanda dan juga S3 di Jerman dan di Jepang. Karirnya dimulai dengan menjadi dekan pada program vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian sejak 8 Mei 2020 menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan program vokasi ini, beliau menekankan pada 5 area. Yang pertama, penguatan sekolah menengah kejuruan menjadi sebuah sekolah rujukan atau sekolah pusat keunggulan. SMK Negeri 4 Semarang merupakan sekolah pusat keunggulan untuk bidang konstruksi pemesinan. Yang kedua, penguatan pendidikan tinggi vokasi dan profesi. Fokusnya terletak pada penguatan 200 di perguruan tinggi, diantaranya dengan memberikan sertifikasi kompetensi kepada 300 dosen, penguatan 75 pendidikan tinggi, serta menyediakan dana untuk pengembangan vokasi. Titik area yang ketiga yaitu dukungan dan percepatan link and match serta kemitraan dengan DUDI. Poin ketiga ini SMK Negeri 4 Semarang sudah melakukan dengan mewujudkan 8+I, di mana fokus Ditjen Vokasi ada pada kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri dan dunia kerja. Di antaranya berupa dukungan dan penguatan link and match, baik itu berupa sinkronisasi kurikulum, guru magang, guru tamu, pelaksanaan prakerin, riset, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya. Area yang keempat yaitu dukungan pencapaian indikator kinerja utama PTN Vokasi. Dan yang kelima adalah program kursus dan pelatihan. Untuk kamu yang sudah memilih lulusan SMK, Anda tidak salah memilih jurusan ini atau memilih sekolah ini. Pertanyaannya, apakah sering Anda mendengar lulusan SMK bisa sukses? Tentu saja bisa. Sukses dengan terus mengejar cita-cita ataupun impian kamu masuk ke SMK dengan kompetensi keahlian yang kamu pilih. Ada beberapa contoh figur yang sangat sukses. Beliau adalah lulusan-lulusan dari SMK. Di antaranya adalah 1. Bapak Frederick Silahan. Dia adalah desain Masjid Istiqlal terbaik. Dia sekolah di SMK, jurusannya adalah konstruksi bangunan. Yang kedua adalah Roni Lukito. Contoh dari figur ini, ia adalah pengusaha tas merek Eiger karena jiwa bisnisnya, dan dia juga merupakan lulusan SMK.
Yang ketiga adalah Andi F. Noya, presenter, penulis, dan reporter Kick Andy. Dia juga merupakan lulusan SMK. Berikutnya ada Bayu Skak ya. Dia adalah YouTuber. Untuk kamu yang hobi ataupun senang dengan konten atau mengisi konten dengan cerita-cerita yang menarik, bisa mengikuti jejak beliau dengan menjadi YouTuber. Dengan otomatis akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan yang Anda geluti. Selanjutnya adalah Rahmat Ababil. Mereka adalah salah satu lulusan dari SMK dengan profesi yang menjanjikan, yaitu sebagai komika stand up comedy. Dan untuk yang senang dengan ototronika dan elektronika, Nisa Sabian merupakan salah satu lulusan SMK dengan kompetensi keahlian ototronik. Yang terakhir adalah Ria Ricis. Dia sukses sebagai YouTuber dengan membuat konten yang menarik dan disukai oleh audiens. Selanjutnya, kamu lihat gambar berikut. Apakah Anda sudah kenal dengan gambar di depan? Ya, dia adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Semarang, merupakan kepala sekolah yang ke-16, menjabat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Sekilas sejarah tentang SMK Negeri 4. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 dahulu bernama PPGT atau Pendidikan Guru Praktek Teknik. Berdiri pada tahun 1952. Seiring dengan perkembangan pendidikan, pada tahun 1975 dari STM Instruktur menjadi Sekolah Teknologi Menengah atau STM Negeri 4 Semarang. Adapun kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 4 Semarang, ada 9 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah DPIB, yang kedua Teknik Elektronika Audio Video, yang ketiga Teknik Elektronika Industri, yang keempat Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang kelima Teknik Pemesinan, keenam Teknik Kendaraan Ringan, ketujuh Teknik Sepeda Motor, kedelapan Multimedia, dan yang kesembilan adalah Animasi. Kenapa SMK menjadi salah satu sekolah unggulan ataupun salah satu pilihan yang menjadi favorit lulusan SMP? Karena di sana banyak sekali program keahlian. Menurut spektrum yang terbaru, ada 50 program keahlian dengan 10 bidang keahlian. Bidang keahlian yang pertama yaitu teknik konstruksi dan properti, nanti yang di dalamnya termasuk DPIB. Yang kedua, teknologi manufaktur dan rekayasa, termasuk di dalamnya adalah teknik elektronika, audio video, dan teknik elektronika industri. Yang ketiga, energi dan pertambangan. Keempat, teknologi informasi. Kelima, kesehatan dan pekerjaan sosial. Keenam, agrobisnis dan agriteknologi. Ketujuh, kemaritiman. Delapan, bisnis dan manajemen. 9, pariwisata. 10, seni dan ekonomi kreatif. Apa yang menjadi kelebihan dari SMK? Di SMK, pengembangan potensi keahlian akan banyak diajarkan, meliputi teori dan praktek sesuai dengan kompetensi keahlian yang Anda minati. Yang kedua, lulusan dari SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, menghasilkan lulusan dengan karakter baik, dan selanjutnya mudah mendapatkan pekerjaan karena lulusan SMK sudah dibekali dengan kemampuan kompetensi, baik itu pengetahuan, keterampilan, ataupun budaya kerja yang diajarkan pada saat sekolah di SMK. Selanjutnya tentang SMK Negeri 4 Semarang yang beralamat di Jalan Pandanaran 2 nomor 7 Semarang dengan tanggal SK pendirian 1 Juli 1952 dengan luas tanah 10.736 meter persegi dengan nomor telepon 0248311534
email dengan puskom@smk4smg.sch.id, dengan web www.smk4smg.sch.id dengan 9 kompetensi keahlian. Adapun industri pasangan SMK Negeri 4 Semarang didapat dari data per Juli 2021 melingkupi sekitar 215 industri dengan bidang industri antara lain konstruksi bangunan, farmasi, tekstil, sepeda motor, bengkel, perusahaan listrik negara, telekomunikasi, perhotelan, PJKA, bidang seni, robotik, multimedia, mesin industri, pemrograman, dan lain sebagainya. Mengapa SMK harus PKL atau praktek kerja lapangan? Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan di SMK Negeri 4 dibagi menjadi 2 periode dengan durasi minimal 6 bulan di industri atau sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun periode pertama diterjunkan pada bulan Juli sampai dengan Desember dan periode kedua diterjunkan pada bulan Januari sampai dengan Juni. Dasar hukum pelaksanaan praktek kerja lapangan diatur dengan Permendikbud 50 tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik. Adapun tujuan dari praktek kerja lapangan antara lain 1. Menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Dan yang ketiga, menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan berwirausaha. Pokok-pokok peraturan dalam Permendikbud 50 tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik yaitu 1. PKL merupakan program pembelajaran, jadi harus dilaksanakan oleh semua siswa SMK. Dan PKL merupakan inti kejuruan dari peserta didik. Jadi PKL ataupun praktek kerja lapangan adalah program inti dari sekolah SMK. Yang ketiga, pokok peraturannya adalah keterampilan bagi peserta didik. Bagaimana pelaksanaan praktek kerja lapangan yang diselenggarakan oleh SMK? Adapun pasangan dunia industri yang dapat menerima anak-anak SMK dalam melaksanakan PKL melalui beberapa tahap antara lain yaitu perencanaan. Jadi mulai sekarang kamu sudah merencanakan akan magang atau akan PKL di mana. Itu sudah mulai dari sekarang sudah dibayangkan atau sudah diprediksikan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaannya dilaksanakan minimal 6 bulan di industri yang sesuai dengan kompetensi jurusan masing-masing. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian akan dilaksanakan pada saat berada di tempat PKL yang akan dinilai oleh pembimbing lapangan. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pembimbing dari sekolah dan juga pembimbing dari industri. Yang terakhir adalah adanya evaluasi. Biasanya ada beberapa industri yang akan melakukan evaluasi dalam penilaian PKL dengan metode presentasi ataupun dengan metode yang lain. Disesuaikan dengan industri yang Anda tempati pada saat PKL. Di mana sajakah peserta didik atau anak didik PKL dapat melaksanakan PKL? Yang pertama jelas dunia usaha, yang kedua dunia industri, yang ketiga badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yang keempat instansi pemerintah, dan kelima lembaga lainnya. Untuk SMK biasanya lebih banyak di dunia usaha atau dunia industri yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Penyelenggaraan PKL bagi SMK sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 dilaksanakan secara luring
dengan praktek pembelajaran secara langsung oleh peserta didik di dunia kerja. Selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, PKL dapat dilaksanakan secara daring dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut misalnya bencana alam atau bencana non-alam atau kondisi geografis itu bisa dilakukan secara daring. Sekilas tentang PKL. Selanjutnya, mengapa siswa SMK itu harus PKL? Tujuannya tadi ya, untuk menambah atau merupakan salah satu program pembelajaran yang harus ditempuh selama kamu di SMK. Jadi harus dilaksanakan sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan dengan minimal 6 bulan PKL ataupun sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh industri. Apa ekspektasi yang diinginkan dari sebuah perusahaan? Industri itu biasanya menginginkan sebuah atau beberapa macam kemampuan. Yang pertama adalah kompeten terhadap bidang garapan sesuai dengan job desk-nya. Yang kedua, integritas atau kesungguhan atau keseluruhan dari minat kamu untuk melaksanakan PKL. Selanjutnya adalah inteligensi atau kemampuan kamu mencerna ataupun memahami instruksi kerja yang diberikan oleh pembimbing. Yang keempat adalah maturity atau kedewasaan. Yang kelima energi. Yang keenam energizing. Yang keempat critical thinking atau decision making. Jadi pada saat terjadi sesuatu ataupun terjadi problem pada saat kamu bekerja di industri, kamu punya solusi yang cepat untuk memutuskan sebuah masalah agar menghambat atau mencegah adanya tindakan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah eksekusi. Eksekusi yang dilakukan untuk menghadapi hal tersebut harus tepat karena berhubungan dengan keselamatan kerja baik untuk kamu, alat ataupun untuk lingkungan. Selanjutnya adalah passion. Kemudian ada profit oriented. Jadi melaksanakan magang dengan tidak merugikan industri yang kamu tempati. Selanjutnya sense of awareness atau rasa peduli kamu terhadap lingkungan. Jadi di sini sangat ditekankan sekali rasa empatinya terhadap lingkungan, tidak masa bodoh tetapi ikut andil jika terjadi sesuatu di sekitar kamu. Yang terakhir adalah English communication skill, jadi kemampuan berbahasa Inggris. Ini seringkali dirasakan menjadi hambatan ataupun keluhan yang dihadapi oleh industri pada saat kamu membaca manual book atau instruksi kerja dari sebuah alat, karena semua manualnya menggunakan buku dengan bahasa Inggris, sedangkan kamu tidak memahami apa yang dimaksud dengan SOP-nya, sehingga berakibat yang pertama, kamu tidak bisa mengoperasikan alat tersebut dan kamu tidak bisa melaksanakan ataupun melakukan pekerjaan yang diharapkan oleh industri tersebut. Demikian penjelasan tentang praktek kerja lapangan atau PKL yang merupakan salah satu program bidang kehumasan dan wajib diikuti oleh seluruh siswa SMK Negeri 4 pada waktu kamu kelas 11 dan kelas 12, karena nanti dari awal saya katakan ada 2 periode. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadikan pemahaman bagi kamu semua jika memilih SMK bukan salah satu langkah yang salah, tetapi merupakan salah satu langkah yang tepat untuk kamu bisa mengembangkan diri kamu, potensi kamu menjadi seorang yang sukses. Kalau orang lain bisa sukses, mengapa Anda tidak bisa sukses? Demikian sambutan atau paparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.